Panas nggih. Gelas itu langsung pecah biar lagi tak cekel ngene gelas itu sudah nggak mau. Kan banyak yang digunakan orang terus orang Cimande. Oke loh. Orang memakai fosil Galligalor itu paling cocok itu wetonnya apa atau zodiaknya apa.
api. Pak, di sini.
Kalau ibu dah atau minum. Tidak boleh lu mau melu. Oh ada sih enggak ada yang ngetes malih kayak bulan ini mboten asal ngetes akhirnya terus damel konten sing tes-tesan niku linki kula cantum kinten deskripsi niku. Pasal pun. Iya sing video sing lalu-lalu sing kula posting riyen-riyen. Oh jadi. Iya. Kalau aku pincang mboten saged nambah. Kayak ini soalnya mau. Napa? Soalnya ini mau. Nggih. Tapi udah nambah. Nggih biasa mulai tiang-tiang. Mboten saged nampa sisik. Biasa. Terus siang kalau netralisir langsung hilang. Hilangnya nggih spontan, gelap langsung hilang, langsung melampah terus langsung kula damel melampah terus sawah nambal konten. Terus dalu niku ndamel ngajeng mriku. Nah niku kok niku janur gunung wonten acara napa, Pak? Ya, itu lagi hari mencoba, saya belum tahu rumahnya toh. Dilalah pas dolan nang rumahnya itu malah ono masalah iki ya iki kayak Rono tidak bilangnya mau iki tak mau kewe ya. Enggak. Ngopi aku ki numpahin kopi. Cuman setelah itu tangan saya tidak dikontrol. Maksudnya dilepas bener-bener bukan saya kontrol tangan, coba memang murni apa gimana? Kok penasaran aku. Maksudnya enggak kontrol gitu. Itu tadi itu kan kok ini maaf ngomong ini kan kopi nih. Tetap sih masalahnya saya orangnya kalau belum ini enggak kok. Nah ini kopi 3 gelas. Ini saya ini kopi saya ini tak singkirin sini. Tadi itu mau begini kok tangan tuh begini. Kayak orang sing eneng gitu. Eneng tetapi mohon maaf ya tak bukannya. Iya. Itu kan tadi ada benda yang saya lihat. Yang apa mau? Terus Itu mungkin saya Terus yang punya Pak Hadi. oh, terus yang dapat di stok motor kan. oh sing mau coba-coba nih, Pak. Iya. Apakah Itu itu, yang kecil. Yang kecil. apakah itu karena saya tidak ucap salam terlebih dahulu? Apakah pengaruhnya di situ apa enggak? Itu saya jadi tetap Kalau yang tok foto ganjelan, di kalau ganjelan Mas Hadi itu. Enggak ada masalah itu. Enggak ada ya? Berarti murni kehilapan itu ya. Ya mungkin ya namanya manusiawi. Nah, jadi itu kan saya numpahin kopi seumur hidup berdua kali. Satu saya di Lampung di warung. Numpahnya itu kesenggol. senggol. Tiba-tiba tangannya Tanpa kontrol seperti mukul gitu. ya agak lumayan lah. Ngerti lho. Ini kopi. Ini kopi ini saya, belum tak minum. Sekarang jepuk apa masalah? Nah gini loh. Oh itu kalau saya melihatnya nggak ada faktor itu. Alhamdulillah. Natural. Itu cuma unsur ketidaksengajaan. Dan tidak ada Unsur yang lain lagi. termasuk dari unsur terus yang dilihat itu Tidak juga ya. Karena aku batin mau apakah yaitu sembrono tak salah ini terlena gitu aja nggak ada itu. Jangan terlalu kalau dengan karena maaf, selama hidup saya ini pengetahuanku lagi 2 kali. Satu saya di warung di Lampung memang nggak boleh kan ke warung dari hutan mampir di kampung orang ada warung kopi di kampung. Kalau dulu kan rawan di Lampung ada minum kopi karena orang baru sama ayah itu. Tapi ayahku udah ngasih kopi jangan diminum. iya Tapi saya penasaran waktu saat masih anak-anak itu saya pegang kopi itu kan gelas itu langsung pecah. Biar lagi tak cekel ngene gelas itu sudah nggak mau. Iya pecah, bener-bener pecah. Tapi udah dikasih kode sama ayah itu jangan diminum. itu nggak apa-apa Pak. Itu nggak ada faktor X. Alhamdulillah. Itu Karena saya akan trauma dengan yang di Lampung masih tetap trauma aku nih masalah menunggu. Wah. Ya alhamdulillah berarti murni kesalahan itu kan jalur kapur enggak gitu. ya itu kan nggak sengaja Pak. Bismillah. Minyak zaitun. Mangke kalau cerita ini. Oh iya. Lu dikumpulin apa lu? Dikumpulin tadi.
Napa? Itu tikung. Nabrak wong. Tiku. Ngomong ya itu Pak. Oh, kalian. Iya. Yo. Iya asli minyak jahitan. Anu udah dhewe. Motor. Nah, temu dua. Karo motor. Motor. Riyen kula tumbasan Alfamart. Wor, nabrak. Pun dangu kula tumbasan Jombang. 3 minggu yang lalu. Oh. Lo enggak Monggo. entar sing mboten aja golek Gambar murut. ah nggih. Tapi Pun dangu kok. berapa? Ya asli ngoten niku. Niki kan buah jahitan. Oh, ibu-ibu kenapa? Oh, ini bahaya itu Pak. Iya. Berapa? Wonten ya. Mboten. Mboten kayak ini wonten apa? Mboten napa-napa. Maaf iki. Indomie. Nggih mboten niki kan wonten aromane. Oh, sampai anu ding anu apa? Sing alami. Minyak anu mau. Minyak kelapa malah apa? Nggih. Niki kan Ambil minyak kelapa setan iki jare ono ya. Ono, pasar setan. Aku tau dikek sakmene. Karo sambat itu kuning pasar setan. Minyak kelapa ki gawe dhewe saya bisa. So enggak Mas, ya. Bisa. Cuman terus terang kalau punya kelapa tua gitu ya. Kelapa Gawe, tua, Mas. ya ada berapa? Maunya kalau mau kita mau buat 1 gelas minimal ada kelapa tuanya sekitar 9 butir. Itu insya Allah dapat 1 gelas. Saya bisa, saya biasa buat di Lampung saya biasa. Enggak ada, Mas. tapi yang bagus itu waktu mendidih itu nggak sampai meletus. Ya namanya kalau bahasa kami itu kan kalau belum meletus itu kan nanti maaf jadi banyak ininya nanti banyak kelapa ininya minyaknya sedikit. Jadi nanti mohon maaf kan kayak ada yang enak dimakan itu loh apa namanya itu. Apa itu namanya itu? Glundunya itu yang banyak nanti. Oh, nek sik itu warna ada yang putih, Pak. Apa? Minyak kelapa tapi putih. Yang bukan nek itu kan jadinya kayak lontong lentik. Nek sik digoreng. Nek sik anu itu ampas parut itu tapi belum diperes. Dikasih tas kresek gitu. Dikasih air. Terus tali. Kita misah sendiri. Nah, nanti misah itu tinggal buka nanti jadinya yang putih itu. Dan itu harus 4 hari kok sampai 6 hari kok. Dibungkus. Bungkus plastik, kencang itu kan. Ada direbus. Oh, udah mentah, posisi mentah. Santannya itu, Enggak disantan ya, itu kan ampasnya itu. ampasnya. Dicampur itu, ampas, dikasih air, terus ditutup, grek. Nanti lama-lamanya ya di bawah, minyaknya di bawah. Putih semua. Putih air ya putih. Saya mungkin ini luwih kental yang bawah. Dia turun. Terus nanti mau ngambil nggak langsung dibolong wadah ini. Yang saya pakai sih itu putih sampai warnanya putih ini. Ya lucu Pak, ya nek suwe itu. Nek saya itu nggak melondo, itu warnanya jadi kuning. Tapi kena SIM asli api dia kuningnya agak putihan. Iya. Kuningnya agak. Aku tahu gawe, saya gawe isih sepuro. Gondol tikus ya. Oh, boleh kok ketemu. Ya kalau di rumah. Buat segini Pak. Sampai Bojo ini ada yang kesel enggak? Jadi Minta minyaknya sekali waktu itu. Enggak tahu dibawa orang atau enggak tahu. Marut ya. Oh, mungkin keguang atau enggak tahu. Dibukain Padahal rumah loh. ada ini loh ketemu. Marutin sampai Aku 1 malam. bisa gawe sampai suka. 1 malam. Di parti ono to. Ambune gurih, ambune. Nasi goreng gurih. Enak ya Enak gurih. terus terang. Terus awet. Ini nek saya pakai air, ampas dikasih air tutup itu putih jadinya. Ini kan belum tahu nyoba. Kan ambunnya enak. Oh iya. Enak. Itu kan banyak yang digunakan orang terus terang Cimande. Ah iya. Cimande kayak gitu modelnya. Untuk sandal putung. Itu Cimande itu banyak yang digunakan. Kalau nek setan itu tak mau ya sik putih itu. Prosesnya enggak digoreng. Monggo dan mriki ya. Gambaran yang mari. Tapi Lu jarum. Hah? Nggak usah terang apa. Wah, abang jarum itu kan. Tanggapan Matang. Derek. bikin kan gitu. awalnya apa? Awalnya apa? Bagi urusan keteladan. Kopong lo nama ini.
Bocah-bocah awake dhewe sing nonton wayang ae. Betul betul. Pak Ade Harun kuwi ora rasa. Kok bisa rasa aku. Kali. Weh. Soalnya iki ono wae. Ini gede wae. Apa iki kira-kira. Aku tuh ini apa? Iki Jimmy sing iki. Jimmy yang nggak susteran loh mas darat itu Jumlah kan kene. sama jumlah mana? Kira Jimmy sing lapangan iki. Lapangan kene kan ana Jimmy. Sing karo siku ki lho. Umpamanya biar gitu lanang kok anu Kenapa ya? wah tak berani pasti acara sebenarnya masih standar masih dulu nih berarti kan tetap belajar Mriki terus mriki sing kroso. mulai ngajarin sebelah kantor sekarang sama Saat ini sampean dirasakan sing paling sakit pundi? Ini wis ora. Oh, misilan. Genti. Ini ora perkelangan. Nek ngene pun ilang genti ngene. Oh, berkelangan. Coba digerakkan berkurang apa masih tetap? Berkurang. Berkurang. Ini kurang ya. Lancar. Itu bisa dilanjut air hangat campur serai campur garam. garam krusok ya Kenapa? garam krusok Oh jangan tidak dengan orang itu. Yang penting alhamdulillah belum mau. ini pas sambang kok Pas esok aku diundang Pak Kasih di telepon. Iku Pak Brimban sing sampean cukan ini kok sing bekas nih kok. no Kula pasang kula ya niku kali kelor. membantu putih Sing waktu kula kali jenengan ngasahaken kali kelor, akhirnya ini itu Mriko. itu tukang ngasah niku. iya itu taman sesuatu tuh Nggih, ini kan mbane sampean cepot. Oh, Terus nah niki ya ki edan. Niki mbane sing sampean cukan terus tak wae kali kelor. wah istimewa Gemelan nek bengi sampai tadi. Itu tidak di sini ya. ini lagi sok ngarani nek kalau kelor air serang itu kelor Kayak halus. Warna ya. seratnya jangan kelihatan Nggih. bisa yang istimewa ya gitu padahal kelor itu nek seorang itu ya itu kelor itu kan mesti keliru yang beda wah ahli watu lah Dikira Wes yang gede ini lah Mas. napa? Wes yang gede kira. Niku bahane napa? Model. Oh, nek model mboten kuat. Model apa ya Pak? Nek alpaka napa? alpakan Alpaka kuningan. alpakan Oh, niki ya, cuman masalahnya gak enek gak enek palune. Oh. Nek nanti ono. Wonten nek anu sampean beto mawon. sih itu persis gede terus dilihat Nggih. ditutup mau melal Telah. Mulan. oh melal Yang gede tapi nek nutuk sik kula pendekatan. Nah niki nek Itu ini. ngeten nggih, kami sampean duduk ini pun pinggir ini lho. Heeh. Tapi mriki derek engko nek melar gede dikit terus dibalik ini. Jadi ini ben gak gede sih. Titik dibalik, dibalik terus dijajar. Terus ngoten iki langsung. Palu ini sing gak gede lho. Kulo rendem malih kelore. sih putih Nah ini kulo rendem wis yo. Konon seminggu nih. 1 minggu. sini ini sih cuma ini kok Cuma kliwon sedaya. wah ini sih anu coba ya nek kelor ini nyambung nih nek kelor itu Mampu lho, Pak. mampu beneran
Nggih. Bagus gak oleh Pak Maria. Mampu nopo? Nggih pun lalu. Sini Pak sing mampu. Nggih. Iya. Oh, nggih nopo men iki ambune. Sendiri nemen Langsung mau dari situ tuh rumah. comberan. Iya, Mas. Ciri khasnya kelor dan itu saya rasa dicolong. Yang kotak itu loh. Ini memang dapatnya ada pecahan, memang dipecahin gitu. Pecahin Dapatnya ya pecah sendiri, dapatnya segini Pak. bisa loh. Ini terus saya potong-potong, saya belah-belah. Itu dapatnya segini sudah langsung aktif Pak. Aktif alami. Tapi itu mana betul langsung. Oh batunya itu sakmene pertama itu dibelah gelek telur dino semalih ditemu mau dulu. Cepet banget tuh Pak. Pertama tuh puasa tirakat atau di mana? Nah, ceritanya begini. Nah, Saya ulangi ceritanya. Mumpung ini kebetulan di video, biar netizen ini, di video tuh. iya, biar netizen ini yang baru-baru tahu channel saya mengetahui. Awalnya dulu, pas ini kan saya namakan Jumat Kliwon. Alasannya saya namakan Jumat Kliwon karena saya mendapatkan ini pas di hari Jumat Kliwon pagi. Pagi sekitar jam 10-an kalau tidak salah. Semalam mulai tuh. Sebelumnya pas malam Jumat Kliwon saya itu mulai tirakat mulai berhubung saya suka dengan gali kelor, apalagi gali kelor yang mempunyai motif-motif bagus. Ini terus saya itu batin Pak, batin kalau seandainya saya punya fosil gali kelor yang bagus itu bagaimana ya. Terus keesokan harinya, singkat cerita ya, keesokan harinya saya itu diam-diam ini berjalan keluar. Tidak sengaja mendapati di sebuah rumah ada yang ini ya sama ini Masih satu besar, masih besar ya. Terus saya beli. Waktu saya beli itu nggak perlu saya sebutkan nominalnya harganya berapa, yang jelas saya mahali lah. Dan ini ya. saya waktu pertama mau belah ini, saya tuh khawatir nanti pas kalau saya belah nanti jangan-jangan pasif, nggak aktif. Tuh. Terus saya itu minta petunjuk istilahnya melalui meditasi. Petunjuknya bagaimana, ilmunya, pengetahuannya bagaimana jika ini dibelah. Ternyata petunjuk yang saya dapatkan bahwasanya fosil gali kelor itu kalau sudah aktif secara alami, terus dipotong, dibentuk, dibelah, dirubah, itu bisa aktif kembali selang waktu beberapa jam, beberapa hari, atau beberapa minggu, menyesuaikan dengan bentuk barunya. Itu yang saya dapatkan. Ternyata begitu saya coba, saya tes, saya pecah sedikit, kira-kira segini. Nah, ternyata pasif langsung. Begitu pasif, saya diamkan selama 2 hari, ternyata aktif kembali. Berarti petunjuk yang saya dapatkan itu benar. Nah, itu langsung saya potong, saya tunjukkan di video sekalian. Pakai grenjal di depan situ, potong saya sambil sholawat zakat. Habis saya potong, pasif semua. Habis pasif semua, ada sih beberapa yang masih aktif. Pasif semua, terus saya diamkan, malamnya aktif kembali gitu. Tapi tidak semuanya, ada beberapa yang nunggu beberapa hari baru aktif lagi. Terus saya coba dari bongkahan kecil, saya asal menjadi batu akik, ternyata pasif. Besoknya aktif lagi, berarti petunjuk yang saya dapatkan benar gitu. Dan ulasan saya seperti ini belum ada di ulasan di orang lain yang mengulas saya seperti ini. Bahwasanya fosil gali kelor itu kalau aktif secara alami sudah ada yang mengulas, tapi kalau setelah fosil gali kelor aktif dirubah bentuknya menjadi pasif setelah beberapa waktu menyesuaikan dengan bentuk barunya aktif kembali belum ada. Karena ini saya dapatkan melalui olah rasa waktu itu, dan ternyata memang terbukti benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari ini saya akan membahas lagi, atau lebih tepatnya saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari beberapa sahabat subscriber yang menanyakan tentang sebuah kecocokan mengenai fosil gali kelor, yang mana pertanyaan ini lebih mengarah pada sebuah weton atau hari kelahiran. Kecocokannya untuk memakai fosil gali kelor itu kelahirannya itu hari apa atau wetonnya apa. Ada juga yang menanyakan zodiak apa.
Ya, di sini saya akan menjawabnya karena pertanyaannya ini sudah beberapa minggu yang lalu, terus saya mohon maaf baru sempat saya jawab kali ini dikarenakan saya perlu menjawab berbagai macam pertanyaan yang menumpuk, sehingga jikalau ada yang terlewatkan atau terhiraukan atau telat menjawabnya, saya mohon maaf dikarenakan pertanyaannya ini banyak sekali teman-teman, termasuk salah satunya tentang fosil Gallikelor yang cocok itu di hari kelahiran apa orang memakai fosil Gallikelor, itu paling cocok itu wetonnya apa atau zodiaknya apa, itu pertanyaannya. Untuk saya pribadi, ini menurut versi saya, mungkin ada yang berbeda, atau mungkin ada juga sebagian orang yang sama dengan versi saya. Kalau dalam hal memakai fosil Gallikelor, itu tidak tergantung dari wetonnya apa, hari kelahirannya apa, tidak. Ini versi saya, teman-teman. Nggak tahu kalau orang lain, menurut versi orang lain saya sendiri nggak tahu. Kecuali kalau kita membahas tentang batu permata. Nah, batu permata katakanlah yang sering saya ulas berkali-kali di video saya sebelumnya, ibaratnya permata kecubung, ya, kecubung ungu. Itu sangat cocok sekali dipakai oleh orang-orang yang berzodiak Januari atau Februari atau Aquarius, itu sangat cocok sekali. Tapi kalau untuk jenis fosil Gallikelor ini netral sifatnya, tidak memandang zodiak apa atau weton apa. Jujur terus terang, kalau masalah zodiak atau weton, saya bukan ahlinya. Dan kalau untuk kecocokan pemakai fosil Gallikelor ataupun yang masih berupa kayu belum membatu Gallikelornya, menurut versi saya sekali lagi saya katakan tidak memandang wetonnya dan tidak memandang zodiaknya. Untuk fosil Gallikelor itu memang netral. Siapa saja asalkan mantap, suka, ya artinya ya berjodoh, begitu saja. Tidak cuman fosil Gallikelor saja, fosil-fosil gali lainnya ataupun fosil-fosil kayu lainnya juga begitu. Berbeda dengan batu akik atau batu permata, itu berbeda lagi. Termasuk yang mengarah pada sebuah zodiak atau hari kelahiran, termasuk virus, entah itu benar atau sekedar mitos, saya sendiri juga tidak tahu. Yang jelas itu ada yang mempercayai yang mengarahnya pada sebuah weton dan zodiaknya. Tapi untuk jenis fosil-fosil, jenis fosil apapun, termasuk fosil kayu jati, fosil setigi, fosil gali asem, dan lain sebagainya, termasuk juga fosil Gallikelor, itu tidak tergantung atau tidak ada hubungannya dengan zodiak atau hari kelahiran. Ini menurut versi saya loh ya. Kalau versi yang lain saya nggak ngerti. Yang mantap atau yang mau mengikuti versi saya, monggo saya persilahkan. Yang tidak juga tidak apa-apa, karena semuanya itu kembali ke pribadi masing-masing, ke hatinya masing-masing. Nah, tidak usah dipaksakan. Intinya begitu. Dan mungkin dari sahabat-sahabat juga di luar sana, selain saya mungkin banyak yang sependapat dengan saya. Karena selama ini sejak dahulu sampai sekarang, saya belum pernah mendengar dari Mbah Buyut atau orang-orang tua dahulu bahwasanya memakai fosil ini harus weton ini, fosil itu wetonnya begini begitu, tidak. Kecuali kalau mengarahnya pada sebuah batu akik atau batu permata, itu berbeda lagi. Memang sebagian orang mempercayai, sebagian orang mempunyai pedoman begitu. Kalau batu kecubung harus kelahiran ini, wetonnya ini, zodiaknya begini, begitu, itu memang sebagian ada. Tapi banyak juga yang tidak memakai pakem-pakem seperti itu. Karena di zaman sekarang mayoritas kebanyakan orang memakai batu cincin itu lebih dominan, lebih mengarah yang bertujuan sebagai perhiasan begitu. Ada juga sebagian orang yang tidak suka dengan batu natural, sukanya dengan batu sintetis karena keindahannya. Itu juga ada dan sah-sah saja, tidak masalah. Itu kembali ke pribadi masing-masing. Tapi kalau saya pribadi, saya pakai keduanya, yang artinya selain saya suka memakai dari segi keindahannya yang tujuannya sebagai perhiasan, saya juga suka dengan energi alami yang terkandung pada sebuah benda, termasuk dalam tema kali ini yaitu batu akik, terutama fosil Gallikelor. Tapi kali ini saya tidak memakai fosil Gallikelor, teman-teman. Saya setiap hari yang saya pakai itu gonta-ganti. Yang ini
yang sebelah kanan ini saya pakai ini ruby, sedangkan yang kiri ini yang saya pakai ini kecubung hijau. Terus kenapa di setiap saya membuat konten atau membuat video di depan kamera, saya jarang sekali memakai batu cincin atau fosil galikelor atau batu akik dan sejenisnya. Dikarenakan saya tidak ingin pada saat saya menjelaskan dari sahabat-sahabat fokus pada pakaian saya, termasuk batu cincin saya. Contohnya pada saat saya menunjukkan bongkahan fosil galikelor, saya di situ memakai batu cincin. Nanti yang dilihat tidak fokus dengan apa yang saya jelaskan, sehingga tidak paham begitu, karena kurang fokus. Meskipun saya tidak selalu tidak memakai, memang kadangkala saya juga memakai, dikarenakan saya itu memang benar-benar hobi yang namanya batu akik sejak dulu sampai sekarang, sejak saya masih kanak-kanak sampai sekarang, itu hobi batu akik. Dan memang saya sengaja kadang memakai, kadang tidak. Tapi ada kalanya saya sering tidak memakai pas saat saya mengulas fosil galikelor atau batu akik lainnya, agar sahabat-sahabat khususnya yang masih pemula ini bisa fokus. Karena pada kenyataannya, faktanya pada saat setiap saya mengulas tentang fosil galikelor, batu akik Sulaiman, ruby, dan lain sebagainya, termasuk mengulas tentang minyak bertuah, misik hitam, dan sejenisnya, padahal di situ juga sudah sering atau sudah saya jelaskan secara mendetail. Bahkan di setiap saya menjelaskan dalam video saya, tidak pernah selama ini saya menjelaskan cuma sekali. Biasanya sampai saya ulang-ulang, bahkan sampai 3 kali, bahkan mungkin lebih teman-teman. Karena kenyataannya di setiap WA yang saya terima, itu selalu setelah saya ulas, saya jelaskan di konten saya, di video saya sebelumnya, terus di WA ditanyakan. Kadang ditanyakan, sementara di video tersebut saya jelaskan juga, tapi dipertanyakan sesuai dengan yang saya jelaskan. Berarti itu artinya nontonnya di skip begitu. Makanya buat sahabat-sahabat yang nontonnya setengah-setengah, saya mohon sebaiknya tidak usah ditonton saja daripada nanti timbul kesalahpahaman. Kalau niatnya nonton, usahakan saya mohon nontonnya itu full biar tidak terjadi gagal paham begitu. Dan ini bukan untuk saya pribadi, buat sahabat-sahabat yang mencintai salah satu dari sekian banyak budaya termasuk batu akik dan perawatannya, juga termasuk ilmu-ilmu warisan leluhur. Di sini sebenarnya saya juga ingin mengulas tentang keilmuan-keilmuan leluhur juga yang sudah apa ya istilahnya, yang sudah menjadi budaya atau yang sudah membudaya. Namun di sini saya belum pas dikarenakan saya lihat sepertinya penonton saya di sini itu tidak semuanya orang tua begitu. Nah, ada juga kalau seusia saya masih mending, masih mungkin. Kalau seusia saya, katakanlah mulai seusia saya ke atas. Sedangkan yang nonton ini ada yang usianya di bawah saya, sehingga saya mohon maaf untuk mengulas tentang sedikit keilmuan-keilmuan leluhur, yang mana keilmuan leluhur ini memang perlu dilestarikan karena ini termasuk juga bagian dari budaya gitu. Dan mungkin saya akan membuat channel yang kedua khusus untuk keilmuan-keilmuan leluhur, dikarenakan kalau saya ulas di sini saya cuman khawatir ada hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk salah satunya penyalahgunaan atau salah satunya juga termasuk gagal paham sehingga salah dalam menerapkan, atau mungkin nantinya tidak paham sehingga malah menjadikan bingung, pusing, dan lain sebagainya. Tentunya yang saya ulas, yang akan saya terapkan tentang keilmuan-keilmuan yang sudah membudaya di Indonesia, warisan leluhur, ya tidak mungkin keseluruhan. Tentunya hanya sebatas dasar-dasarnya saja. Dikarenakan apa? Karena untuk intinya secara keseluruhan dan yang sangat mendalam itu tidak mungkin diuraikan atau saya uraikan secara publik begitu. Karena hal itu tidak sembarangan, tidak boleh sembrono, intinya begitu. Ya, kembali ke tema tentang fosil galikelor. Buat sahabat-sahabat yang menyukai fosil galikelor, khususnya buat sahabat-sahabat yang pemula, sebaiknya tidak usah pusing-pusing, tidak usah bingung-bingung mencari galikelor yang berkualitas itu bagaimana. Kecuali kalau sudah senior, kalau sudah
menyukai fosil Gallikelor katakanlah 7 tahun atau bahkan puluhan tahun, itu masuk kategori atau termasuk orang-orang senior. Nah, di situ baru kita mencari fosil Gallikelor yang berkualitas. Sedangkan buat sahabat-sahabat yang masih pemula, sebaiknya yang penting fosil Gallikelor itu asli. Nah, tahap awal mengenali bagaimana cara kita bisa mengetahui fosil Gallikelor itu asli atau tidak, atau itu fosil kayu lainnya yang hampir mirip sekilas seperti fosil Gallikelor begitu. Karena tidak menutup kemungkinan selain yang sudah memfosil atau yang sudah membatu, bahkan yang masih berupa kayu pun, galih pun, itu ada kalanya ada yang memang hampir sekilas mirip dengan Gallikelor gitu. Dan untuk penjelasan fosil Gallikelor ataupun Gallikelor, mana yang asli dan mana yang bukan Gallikelor, sudah saya jelaskan berkali-kali di video-video saya sebelumnya. Nah, semoga ini bermanfaat, ambil yang positif, buang yang negatif, semoga ada hikmahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.